Pengisian lembar riwayat hidup belum merupakan pemeriksaan psikologi yang sebenarnya, tetapi baru merupakan pengumpulan data untuk melengkapi berkas saudara. Gunakanlah bolpen atau pulpen saudara. Marilah kita mulai. Isilah nomor pemeriksaan saudara di sebelah kanan atas lembar itu. Untuk nomor pemeriksaan, saudara bisa mengisi seperti ini. Garing PSI garing SMA Negeri 1 garing 21. Dan untuk tanggal pemeriksaan bisa diisi dengan tanggal hari ini, yaitu tanggal 30 April 2022. Kemudian, isilah nama lengkap saudara dengan huruf cetak. Tidak boleh ada singkatan. Jadi, kalau nama saudara R. Bagio harus ditulis dengan apakah Raden Bagio, Rudi Bagio. Gelar kesarjanaan dituliskan di belakang nama, misalnya Raden Bagio, Dr. MSc, silakan. Selanjutnya, boleh ditulis dengan huruf biasa, tidak perlu huruf cetak. Isilah tempat lahir dan tanggal lahir, yaitu kota di mana saudara dilahirkan, serta tanggal, bulan, dan tahun lahir saudara. Jenis kelamin, coret yang tidak perlu. Untuk agama, isilah agama saudara. Status, coret yang tidak perlu. Alamat, diisi alamat lengkap saudara beserta dengan nomor telepon jika ada. Jangan lupa menuliskan kode posnya. Nama ayah, isilah nama lengkap ayah Anda. Jika ayah Anda sudah meninggal, tulislah almarhum di antara tanda kurung di belakang nama ayah. Pekerjaan, isilah dengan pekerjaan ayah, misalnya Pamen TNI AD, pensiunan Depdikbud, pegawai Caltex, atau yang lain. Jika ayah telah meninggal, tulislah pekerjaan terakhir ayah. Alamat ayah, jika sama dengan saudara, cukup dituliskan idem saya. Jika beda alamat, tulislah alamat ayah secara lengkap, termasuk kode pos dan nomor telepon jika ada. Kalau ayah telah meninggal, alamatnya dicoret saja. Nama ibu, isilah dengan nama kecil ibu, bukan nyonya mengikuti nama ayah. Jika telah meninggal, tulislah almarhumah di antara tanda kurung. Tulislah pekerjaan ibu kalau ibu bekerja. Jika tidak bekerja, tulislah ibu rumah tangga. Alamat ibu, jika serumah dengan saudara, tuliskan idem saya. Jika sama dengan ayah, tulislah idem ayah. Kalau berbeda, tulislah alamatnya yang lengkap, termasuk nomor telepon dan kode posnya. Kalau telah meninggal, alamatnya dicoret saja. Jika telah selesai, marilah kita lanjutkan lagi. Di bawah garis terdapat beberapa judul yang berbeda. Pertama, pendidikan. Sejajar dengan SD atau sekolah dasar, tulislah nama sekolah dasar saudara, tempat atau kotanya di mana, dan tahun lulusnya berapa. Kemudian, sejajar SLP atau sekolah lanjutan pertama. Isilah dengan nama SMP saudara, tempat atau kotanya di mana, dan tahun lulusnya tahun keberapa. Kemudian, sejajar SLTA atau sekolah lanjutan atas. Diisi dengan nama SMA saudara, tempat atau kotanya di mana, tahun lulus tahun berapa. Di belakang tahun lulus harap dituliskan jurusan yang ditempuh di SLA. Misalnya A1, A2, A3, atau A4. Sejajar dengan universitas atau akademi, tulislah nama universitas atau nama akademi saudara, tempat atau kotanya, dan tahun lulus tahun berapa. Kalau belum lulus, di belakang tahun lulus harap ditulis sampai semester atau tingkat berapa. Jika ada jurusan, silakan ditulis di belakang tahun lulus. Yang kedua, kursus atau upgrading. Apabila saudara pernah mengikuti kursus, tulislah 3 kursus paling utama yang pernah diikuti. Macam kursusnya apa? Misalnya, mengetik, tata buku, komputer programming, bahasa Inggris, atau yang lain. Tempat kursus yaitu di kota di mana itu diselenggarakannya. Lamanya kursus berapa bulan, pada tahun berapa, atau dari tahun berapa sampai tahun berapa. Dan instansi penyelenggaranya siapa, misalnya LPKIA, TRIAD, Les Private, dan yang lain.
Jika tidak pernah mengikuti kursus, harap dicoret seluruhnya. Yang ketiga, ada pengalaman bekerja. Bagi saudara yang pernah bekerja pada instansi tertentu, tulislah pengalaman kerja yang penting saja. Nama instansi, tempat saudara bekerja, tempat dan kotanya di mana, jabatan saudara apa, dan lamanya kerja berapa bulan pada tahun berapa, atau dari tahun berapa sampai ke tahun berapa. Kalau belum pernah bekerja, harap saudara coret semuanya. Keempat, kehidupan berorganisasi. Bagian ini hanya diisi kalau saudara pernah ikut aktif dalam organisasi di luar sekolah. Misalnya, pramuka, karang taruna, organisasi, olahraga, atau yang lain. Untuk organisasi di lingkungan sekolah yang keanggotaannya otomatis hanya diisi kalau saudara menjabat sebagai pengurus, seperti misalnya pengurus OSIS atau senat mahasiswa. Tulis 3 organisasi yang saudara anggap penting yang pernah diikuti. Istilah nama organisasinya apa, jabatan saudara sebagai apa, lamanya berapa bulan, pada tahun berapa, atau dari tahun berapa sampai tahun berapa, dan tempat atau kota di mana organisasi itu berada. Sekarang, balikkanlah lembar riwayat hidup itu, marilah kita lanjutkan. Yang kelima, ada olahraga. Di bagian ini ada bagian aktif dan pasif. Yang dimaksud dengan aktif adalah bahwa olahraga itu sampai dengan saat ini masih tetap saudara lakukan. Sedangkan pasif adalah bahwa dahulu olahraga itu pernah saudara lakukan, tetapi sekarang tidak dilakukan lagi. Tulislah macam olahraga yang saudara lakukan, dan di belakangnya tulislah aktif atau pasif di antara kurung. 6. Kesenian. Cara mengisinya sama dengan nomor 5. Silahkan diisi. 7. Kegemaran atau hobi. Tulislah kegemaran atau hobi saudara, semuanya terserah kepada saudara. Apa yang akan dituliskan? Silahkan. 8. Cita-cita. Harap saudara isi dengan cita-cita yang konkret atau real. Misalnya, ingin menjadi direktur bank, ingin menjadi arsitek, atau yang lain. Jangan menuliskan ingin menjadi warga negara yang berguna bagi nusa dan bangsa, ingin menjadi ibu atau ayah yang bijaksana, atau yang lain. Karena cita-cita semacam itu terlalu umum dan kurang jelas. 9. Saya anak ke. Isilah dengan urutan atau posisi saudara dalam keluarga. Apakah anak ke-1, 2, 3, atau keberapa? Terutama saudara sekandung. Kalau saudara anak ke-1, maka kolom kakak dicoret semua. Saudara hanya mengisi kolom adik jika saudara mempunyai adik. Mulailah mengisi dengan jenis kelamin adik yang pertama dengan melingkari huruf L untuk laki-laki atau huruf P untuk perempuan. Kemudian tulislah di kolom pekerjaan atau sekolah, instansi dan jabatan kalau sudah bekerja, atau sekolahnya dan kelas atau tahun keberapa jika masih sekolah. Lanjutkanlah sampai dengan adik saudara yang paling kecil. Jika saudara anak ketiga, maka kolom kakak harus saudara isi dengan data kakak. Lingkarilah jenis kelamin kakak saudara, kemudian isilah kolom pekerjaan atau sekolah seperti dijelaskan tadi. Lanjutkanlah dengan kolom adik apabila saudara mempunyai adik. Jika saudara tidak mempunyai adik, kolom adik harap dicoret. Kalau saudara anak tunggal, kolom kakak dan kolom adik dicoret seluruhnya. Selanjutnya nomor 10. Apakah saudara pernah sakit keras? Pertanyaan ini harap dijawab. Jika saudara pernah sakit keras, yaitu sakit yang memerlukan perawatan lama atau yang dirasakan berat. Lingkarilah pada kata pernah. Kalau tidak pernah sakit keras, lingkarilah kata tidak. Kalau pernah sakit keras, jawablah pertanyaan di bawahnya. Tulislah apa penyakit saudara waktu itu dan bila mana terjadi, cukup dituliskan tahunnya saja. 11. Apakah saudara pernah mengalami kecelakaan berat?
Yang dimaksud dengan kecelakaan berat adalah kecelakaan yang menimbulkan cacat yang masih dirasakan akibatnya sampai saat ini, atau yang harus dirawat di rumah atau di rumah sakit dalam waktu yang cukup lama. Kalau pernah, lingkari kata pernah. Jika tidak pernah, lingkari kata tidak pernah. Jika pernah, jawablah pertanyaan di bawahnya. Kecelakaan apa pada waktu itu, bila mana terjadinya, cukup tahunnya saja, dan apa akibatnya. Selanjutnya, nomor 12. Pernahkah saudara mengikuti psikotes? Maksudnya adalah pemeriksaan psikologi sebelum hari ini. Jika pernah, lingkari kata pernah. Kalau tidak pernah, lingkari kata tidak. Kalau pernah, jawablah pertanyaan di bawahnya. Bila mana, cukup tahunnya saja, tempatnya, cukup kotanya saja, dan tujuannya untuk apa. Misalnya, pemilihan jurusan, seleksi masuk sekolah, seleksi pegawai, atau yang lain. Jika lebih dari sekali, harap dituliskan semuanya. Kalau tidak pernah, harap pertanyaan di bawahnya dicoret semua. Jika sudah selesai, di bagian bawah garis silahkan ditulis Banda Aceh, tanggal 30 bulan April tahun 2022. Kemudian, saudara bubuhi tanda tangan, tidak usah diberi nama jelas lagi. Baiklah saudara-saudara, pengisian lembar riwayat hidup selesai. Letakkan alat tulis saudara, telitilah kembali isiannya. Jika sudah selesai, letakkan lembar riwayat hidup itu di sisi meja yang kosong untuk dikumpulkan. Sekarang kita akan mulai dengan pemeriksaan psikologi yang sebenarnya.